Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Dan Ustaz sekalian, apa kabar antum semuanya? Semoga antum semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1, subtema 2. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, seperti biasa, antum harus berpakaian yang rapi, berdoa, kemudian siapkan catatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masih belajar tentang subtema 2 manusia dan lingkungan. Namun sekarang kita masuk di pelajaran 4. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran 1, 2 dan 3. Yang terakhir kemarin kita melakukan pembelajaran melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh melalui Zoom. Kita telah belajar dan insya Allah akan Ustadz upload juga materinya di YouTube ya. Jadi antum akan melihat hasil record atau rekaman daripada pembelajaran di Zoom kemarin di YouTube untuk video pembelajarannya. Nah, dan juga kemarin Ustadz sudah share ya, Ustadz sudah bagi PowerPoint-nya, PowerPoint atau materi untuk pelajaran 3. Jadi antum bisa ikuti pembelajaran 3 PowerPoint-nya di Google Classroom, sudah Ustadz sediakan kemarin materinya. Nah, dan Ustadz sekalian, insyaallah hari ini kita lanjutkan di pelajaran 4, manusia dan lingkungan, pelajaran 4. Yang pertama, kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial ya. Masih berkaitan dengan geografi. Geografi atau ilmu yang mempelajari tentang iklim, tentang suhu, tentang suku, tentang penduduk, dan juga tentang keadaan lingkungan daripada sebuah tempat. Khusus untuk hari ini yang pertama, kita akan belajar tentang kenampakan alam. Kenampakan alam. Apa sih maksud daripada kenampakan alam tersebut? Kenampakan alam itu anak-anak Ustadz yang kita lihat setiap hari. Pertama, untuk perhatikan gambar ini. Kemudian apa gambar ini, kira-kira apa penampakan alam yang antum tampak di dalam gambar ini? Di situ ada padang rumput, ya, ada sawah, ada kebun, ada padang rumput, kemudian ada gunung. Ini merupakan contoh penampakan alam yang pertama, yakni gunung, ya. Tapi juga ada penampakan alam yang lain di situ. Ada dataran yang tinggi, yakni gunung, dan juga ada dataran yang rendah di bawahnya. Ini ada padang rumput, ada sawah, ada pemukiman, ada jalan, ada kebun. Itu merupakan dataran rendah. Untuk melihat, perhatikan kursornya, ini dataran rendah, dan juga di puncak gunung itu merupakan dataran tinggi atau dataran tertinggi. Nah, kemudian kenampakan alam yang kedua, yakni laut. Laut. Di laut juga ada kenampakan alam yang lain, yakni ada pantai, ya. Kemudian ada kehidupan di laut, ada karang, ada pasir, ya. Luas pantai, luas laut itu merupakan kenampakan alam. Tadi di gunung ada dataran tinggi, dataran rendah. Di laut ada pantai, ada pasir, ada hamparan pasir, ada hamparan laut. Itu merupakan kenampakan alam di laut. Tadi gunung, kemudian laut. Yang berikutnya yakni apa ini kira-kira anak Ustaz? Kenampakan alam yang ketiga ini apa ini? Ini adalah lembah. Lembah. Ini merupakan gambar dari lembah Harau ya, lembah Harau di Sumatera Barat. Lembah itu maksudnya anak Ustaz, lembah itu tempat biasanya di antara dua bukit atau dua gunung. Itu disebut dengan lembah. Jadi ada dataran rendah, tapi di samping kiri kanan dia itu ada bukit atau gunung. Nah, di bawahnya di antara himpitan itu disebut dengan lembah. Contohnya ini lembah Harau di Sumatera Barat di Indonesia, di negara kita. Kalau tadi ini gunung merupakan gambar dari Gunung Semeru. Nah,
Ini lembah, ini juga merupakan kenampakan alam. Kemudian berikutnya, ini ada di Batam ini Waduk Seiladi atau Sungai Ladi. Ini ada di daerah Baloi Kota atau di dekat Tiban. Ini Waduk Sungai Ladi. Nah, dari keempat kenampakan alam ini anak Ustaz, ada kenampakan alam yang alami dan juga ada kenampakan alam yang buatan. Kalau kenampakan alam yang alami, ini tiga pertama tadi, gunung, laut, dan juga lembah. Ini alami, ya, ini langsung ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak kita lahir, manusia ada di muka bumi, sudah ada kenampakan alam ini, tidak dibuat-buat, memang sudah ada sendirinya. Sudah ada gunung, kemudian padang rumput, laut, pantai, kemudian ada lembah. Ini merupakan kenampakan alam yang sudah tercipta dengan alami, natural, dengan sendirinya sudah ada. Sedangkan seperti waduk, sawah itu merupakan kenampakan alam yang buatan atau dibuat oleh manusia. Jadi tidak alami. Tidak ada dengan sendirinya. Tidak mungkin ada sawah yang ada dengan sendirinya, nggak mungkin. Sawah itu merupakan kenampakan alam buatan manusia. Dan juga ada waduk. Waduk kenampakan alam yang dibuat manusia, yang awalnya danau atau aliran sungai atau aliran sungai yang kecil, kemudian ditampung, dibikin waduk, ditahan airnya supaya airnya terkumpul dan bisa digunakan untuk didistribusikan ke masyarakat luas. Ini merupakan contoh-contoh kenampakan alam. Jadi apa yang tampak dari alam itu, ya, ada yang alami, ada yang buatan. Contohnya gunung, ya, kemudian laut, pantai, padang rumput, lembah, dan juga ada kenampakan alam buatan seperti waduk, kemudian sawah, dan sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh kenampakan alam. Nah, kenapa Nana Ustadz? Nah, kenampakan alam itu di setiap daerah itu berbeda-beda. Di setiap daerah itu kenampakan alamnya berbeda-beda. Bentang alamnya berbeda-beda. Salah satunya lihat di buku antum di halaman 91 tentang bentang alam Pulau Papua. Kita baca dulu ya. Sama-sama kita baca. Pulau Papua adalah pulau yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia. Subhanallah, setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Antum perhatikan anak Ustaz sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Papua, ya, pulau terbesar di Indonesia. Dari seluruh pulau-pulau di Indonesia, Papua merupakan pulau yang paling besar di negara Republik Indonesia dan juga merupakan pulau terbesar kedua di dunia. Subhanallah. Pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Setelah Greenland di Amerika atau di Kanada. Ini merupakan Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland dan yang pertama di Indonesia. Nah, bentang alam atau kenampakan alamnya, ini Papua ini sebagian besar hutan belantara. Kemudian terdiri atas lembah-lembah. Lembah-lembah kenampakan alamnya, lembah-lembah yang curam. Kemudian dan juga pegunungan-pegunungan yang tinggi. Ini kenampakan alam dia. Tentu juga dengan laut-lautnya. Kan Papua terkenal dengan wisata Raja Ampat. Raja Ampat merupakan salah satu wisata yang sangat terkenal, bukan di Indonesia tapi di seluruh dunia. Merupakan sarana atau tempat wisata yang sering menjadi tujuan wisatawan untuk
berkunjung atau berwisata ke sana. Dia juga memiliki kenampakan alam berupa lautan, tapi kebanyakan terdiri atas gunung-gunung dan juga lembah-lembah di Papua. Itu kenampakan alamnya. Tadi kita telah pelajari lembah ya. Lembah itu adalah dataran rendah di antara dua bukit atau dua gunung. Nah, kalau Batam sendiri menurut antum gimana kenampakan alamnya? Kalau Batam itu ada nggak pegunungan di Batam? Tidak ada pegunungan di Batam ya. Batam itu secara umum merupakan pulau ya. Secara umum merupakan pulau yang kecil. Batam ini merupakan pulau yang kecil dan juga dia terbentuk atau terdiri atas bukit-bukit. Terdiri atas bukit-bukit kecil. Bukit-bukit kecil dan juga terdiri atas hamparan rawa-rawa. Nah, Batam ini sebenarnya terbentuk dari rawa-rawa sebenarnya Batam ini, bukit-bukit kecil dan juga dikelilingi lautan dan juga hamparan rawa. Namun karena pembangunan dan juga semakin padatnya penduduk, akhirnya kebanyakan ditimbun. Akhirnya rawa-rawanya hampir sudah habis. Tapi kalau misalnya kita berjalan ke arah jembatan 1, jembatan 2, 3, 4 itu masih kita temukan. Atau kita ke daerah Nongsa atau daerah Batu Besar, itu kita masih temukan rawa-rawa atau kenampakan alam asli daripada daerah Batam. Kalau bukit kita sering jumpa. Jalan di Batam itu kan kebanyakan menanjak kebanyakan. Jalan yang rata itu sedikit. Kebanyakan menanjak dan juga menurun. Itu karena bentuk daripada tampakan alam dari daerah Batam sendiri. Nah, kemudian anak Ustadz, apa penyebab membuat setiap daerah itu bentang alam atau kenampakan alamnya berbeda? Penyebabnya adalah iklim. Bisa berbeda karena iklim daripada daerah tersebut. Iklim daripada daerah tersebut yang membuat bentang alamnya berbeda. Bentang alam dipengaruhi oleh apa tadi? Iklim. Dipengaruhi oleh iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi, iklim adalah keadaan cuaca dalam suatu wilayah. Jadi, cuaca atau suhu daripada suatu daerah dalam jangka waktu yang lama atau dalam jangka waktu pendek atau panjang itu bisa mempengaruhi bentang alamnya. Bentang alamnya atau kondisi lingkungannya itu bisa dipengaruhi oleh iklim. Bisa dipengaruhi oleh iklim. Contohnya tadi di Papua itu Indonesia secara keseluruhan tidak terjadi 4 musim, cuma 2 musim. Kalau di negara lain berbeda, makanya bentang alam mereka pun berbeda. Keadaan lingkungan di sana pun berbeda dengan kita di Indonesia. Itu iklim ya, keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Kemudian yang kedua cuaca. Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Cuaca pada umumnya adalah keadaan suhu udara, curah hujan, ya, kemudian angin, kemudian sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Ini juga bisa menyebabkan perubahan atau keadaan bentang alam suatu daerah. Jadi kalau daerah itu dia semakin tinggi, maka suhu udaranya makin dingin. Kalau dia semakin tinggi, maka suhu udaranya makin dingin. Makanya tadi di Papua, puncak tertinggi di Indonesia, Puncak Jayawijaya, di situ bahkan ada salju di sana. Karena apa? Karena di situ puncak tertinggi. Kalau dia semakin tinggi, biasanya kalau daerah itu dia semakin tinggi, maka tekanan udaranya makin rendah. Nah, di situ dia keadaannya bisa jadi dingin. Atau di daerah seperti di Bogor, cuacanya berbeda dengan daerah di Batam. Kalau di Bogor itu dijuluki kota hujan. Hampir
sebulan itu atau hampir bahkan mungkin setiap pekan atau setiap hari itu terjadi hujan. Hujan turun terus-menerus. Atau cuacanya itu mendung terus atau dingin terus. Ini juga menyebabkan bentang udara atau kenampakan alamnya bisa berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Atau misalnya daerah di Timur Tengah dengan daerah di Indonesia berbeda. Kenampakan alamnya berbeda. Di sana ada padang pasir, ya kan, padang pasir terus terik matahari di sana berbeda dengan di Indonesia yang banyak pohon, kemudian kadang dingin, kadang cuacanya dingin, kadang suhunya panas, berbeda. Jadi keadaan atau kenampakan alam suatu daerah atau negara itu dia ditentukan oleh iklim dan juga cuacanya. Nah, kalau di Indonesia itu Indonesia ini dia iklimnya adalah iklim tropis. Iklimnya adalah iklim tropis. Iklim tropis ini maksudnya suhu udaranya itu tinggi sepanjang tahun. Suhu udara kita itu di Indonesia itu entah dia mau secara umum itu mau hujan, mau panas sama aja, nggak ada bedanya. Lagi musim hujan pun tetap panas juga. Musim panas apalagi. Itu karena negara kita merupakan negara beriklim tropis. Negara beriklim tropis. Jadi suhu udaranya itu tetap stabil walaupun dalam keadaan musim apapun. Nah, suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Jadi suhu di Indonesia itu sekitar 27 derajat Celcius. Ciri-ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Ini salah satu ciri-ciri lain daripada iklim tropis. Iklim tropis yang pertama tadi, suhu udaranya itu sekitar 27 derajat Celcius. Kalau di Batam ini Masya Allah. Di Batam ini Masya Allah. Mau hujan pun bakalan tetap panas juga ya. Nggak ada pengaruhnya. Nggak ngaruh. Entah dia mau hujan, mau mau musim panas, tetap sama. Nah, kalau untuk bahkan cuaca hari ini saja itu 30 derajat Celcius. 30 derajat Celcius. Padahal cuaca tidak terlalu panas, tapi suhunya tetap 30 derajat Celcius. Artinya apa? Karena negara kita ini merupakan negara dengan iklim tropis. Jadi suhu udaranya itu tinggi sepanjang tahun. Apapun cuacanya, musimnya tetap sama dia, nggak ada perbedaan. Kemudian lamanya siang dan malam itu negara iklim tropis, siang dan malam lamanya sama, jangka waktunya sama, yakni 12 jam. Kita tahu siang itu dimulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 petang. Kemudian waktu malam itu dimulai dari jam 6 petang sampai dengan jam 6 pagi. Jadi seperti itu. Waktunya 12 jam. Hampir sama. Kalau di negara-negara lain berbeda. Contohnya seperti di negara-negara di Eropa, misalnya Swedia ataupun Rusia. Negara-negara itu mereka berbeda. Mereka bahkan kadang puasa itu ada yang sampai 20 jam, 19 jam puasanya. Karena kadang mereka waktu siangnya lebih lama, ada yang waktu malamnya lebih lama. Ada yang puasanya lebih sedikit, ada yang puasanya mungkin 7 atau 8 jam, 9 jam. Tergantung daripada iklim di sana, cuaca di sana seperti apa. Kalau kita 12 jam. Ada negara yang pergantian malamnya 20 jam. Pergantian malamnya ini 20 jam. Berarti berbeda-beda. Ada yang pergantian malamnya 13 jam. Ada yang pergantian malamnya perbedaannya 14 jam. Jadi berbeda-beda. Setiap negara bentang alamnya berbeda, iklim dan cuacanya juga berbeda-beda. Kalau di negara kita sendiri beriklim tropis. Dan suhu udaranya sekitar 27 derajat Celcius. Paling rendah itu 18 derajat Celcius.
Kemudian perubahan musim biasanya 6 bulan sekali. Ya. Jadi kita ada 2 musim saja, yakni musim kemarau dan juga musim hujan. Kita tidak ada yang musim salju, kemudian musim gugur, musim semi, kita nggak ada. Musim dingin nggak ada. Yang ada itu musim penghujan dan juga musim kemarau. Ada 2 musim di negara kita ya, yakni musim penghujan dan juga musim kemarau. Yakni pergantiannya 6 bulan sekali. Jadi kalau musim penghujan itu dari bulan Oktober sampai ke bulan April. Itu musim penghujan. Kemudian kalau musim kemarau dari bulan Mei ke bulan Agustus. Kenapa sekarang kok? Kalau sekarang kita berarti kita lagi berada di musim kemarau. Kenapa sering hujan? Karena sekarang pemerintah Kota Batam atau ATB atau Adia Tirta Batam sebagai penyuplai air di daerah kita di daerah Batam. Nah, mereka lagi melakukan TMC atau teknologi modifikasi cuaca. Jadi kadang-kadang hujannya berhari-hari untuk menyuplai stok air yang hampir kehabisan ya di waduk di Sungai Ladi itu atau di Duri Angkang dan beberapa waduk lainnya. Tapi secara umum sekarang ini sudah memasuki musim kemarau. Musim kemarin kan hujan panjang itu, hampir sepekan hujan terus. Sekarang kan udah nggak hujan-hujan lagi. Ya, sekarang kita telah memasuki ke musim kemarau. Ini dari bulan Mei sampai ke bulan Agustus. Bulan Mei sampai ke bulan September. Bulan Mei sampai ke bulan September. Nanti itu kita akan memasuki musim kemarau atau musim panas. Kemudian nanti bulan Oktober sampai ke bulan April kita akan memasuki musim penghujan. Apalagi akhir tahun, bulan-bulan Desember, Januari, Februari itu curah hujannya akan sangat deras biasanya. Karena dia merupakan memasuki awal-awal daripada musim penghujan, puncaknya. Kemudian anusa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan iklim dan cuaca juga mempengaruhi mempengaruhi jumlah daripada keragaman flora dan fauna. Jadi apa itu flora? Flora itu merupakan tumbuhan dan fauna itu merupakan hewan. Jadi flora itu adalah tumbuhan dan fauna itu merupakan hewan. Bentang alam, kenampakan alam tadi dan juga iklim cuaca juga bisa mempengaruhi jenis daripada flora dan fauna, jenis daripada tumbuhan dan juga hewan. Berbeda. Antum tidak akan jumpai seperti badak bercula ya, badak bercula, atau antum tidak akan jumpai kanguru di daerah Batam. Karena kenampakan alam dan juga iklimnya berbeda. Antum tidak akan jumpai burung cendrawasih di sini. Antum tidak akan jumpai elang Jawa di sini. Susah. Atau antum tidak akan jumpai orang hutan di daerah Batam. Kalau daerah Batam sendiri flora dan faunanya apa? Di Batam itu mungkin lebih terkenal lautnya. Lautnya terkenal, atau kalau floranya buah naga misalnya. Buah naga, kemudian mangga apel ya. Batam ini penuh dengan mangga apel di mana-mana, atau rambutan. Floranya ini kalau Batam dia lebih ke lautnya ya. Banyak jenis-jenis ikannya, kemudian kerang, kemudian kepiting, bermacam-macam. Kalau di daratan mungkin fauna di Batam itu seperti kera atau monyet ya. Kalau kita kebanyakan antum pernah jalan-jalan mungkin ke Telaga Bidadari atau daerah-daerah yang masih bagus hutannya di Batam, antum akan jumpai banyak monyet. Atau antum pernah ke kampung Vietnam, di sana banyak kera atau banyak monyet di sana. Itu salah satu fauna yang banyak terdapat di Batam. Secara umum Batam itu dia lebih terkenal dengan fauna lautnya. Kalau flora tumbuhannya itu seperti buah naga, kemudian rambutan, kemudian ada mangga dan juga tumbuh-tumbuhan lainnya. Jadi
Ingat, flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Kemudian ada, kalau di Indonesia itu secara umum ada 8.000 spesies flora. Tumbuhan di Indonesia itu ada 8.000 jenis. 8.000 jenis tumbuhan. 8.000 jenis tumbuhan, dan juga ada 2.215 jenis hewan yang berbeda. Ada 2.215 jenis hewan yang berbeda di Indonesia. Dan itu membuat Indonesia masuk di dalam urutan tiga besar dunia dalam hal keragaman hayati atau keragaman daripada flora dan fauna. Keragaman hayati ini berkaitan dengan makhluk hidup. Keragaman hayati, flora dan fauna, Indonesia masuk urutan 3 besar dunia. Ini tadi pulaunya terbesar dunia yang kedua. Ini kalau flora dan faunanya, tumbuhan dan hewannya 3 besar dunia setelah Brazil di Amerika Selatan dan juga Zaire di Afrika. Setelah Zaire dan Brazil, Indonesia menduduki urutan 3 besar dunia dalam keragaman flora dan fauna. Nah, Ustaz, jadi setiap daerah berbeda flora dan faunanya karena bentang alam, iklim, dan cuaca. Berikut merupakan pembagian flora dan fauna di Indonesia. Nah, perhatikan itu di gambar ini, anak Ustaz. Ini ada juga di halaman 99. Jadi Indonesia ini, anak Ustaz, terbagi atas tiga bagian waktu. Ini ada Indonesia bagian barat, ada Indonesia bagian tengah, dan juga ada Indonesia bagian timur. Dan juga ini bentuk flora dan fauna juga berbeda, khususnya faunanya. Kalau di bagian barat itu lebih atau disebut dengan tipe asiatis. Hewan-hewannya itu berukuran besar. Di bagian barat Indonesia, itu di bagian Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan, ya. Jawa, Sumatera, Bali, dan juga Kalimantan, itu merupakan masuk bagian barat Indonesia, atau mereka hewan faunanya itu merupakan tipe asiatis. Ini ada gajah, hewan-hewannya mamalia yang berukuran besar. Kalau mamalianya biasa berukuran besar seperti gajah, badak bercula satu, banteng, macan, dan lain-lain. Reptil-reptilnya seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, dan juga sejenisnya. Dan juga burung-burung seperti burung hantu, elang, merak, burung gagak, dan lain-lainnya. Dan ikan juga banyak, ya. Ikan di daerah bagian barat juga banyak, seperti pesut. Pesut ini di daerah Kalimantan. Ini pesut merupakan fauna khusus di Sungai Mahakam atau di Kalimantan. Untuk perhatikan nih, ada beruang. Hewan-hewannya berukuran besar-besar kalau di tipe asiatis bagian barat Indonesia. Macan, ada harimau Sumatera, ada harimau Jawa, kemudian gajah. Gajah ini terkenal di daerah Lampung. Kemudian badak bercula satu. Kemudian ini harimau Jawa, ya. Ada harimau Jawa dan harimau Sumatera. Harimau Jawa biasa ukurannya lebih kecil daripada harimau Sumatera. Kemudian di Kalimantan ada orang hutan. Kemudian di Bali ada kerbau, ya. Di Madura juga, ya. Madura juga terkenal dengan karapan sapinya. Sapinya banyak di sana. Di daerah Bali terkenal dengan kerbaunya. Kemudian di bagian tengah atau tipe peralihan, ya, ini masuk di Indonesia bagian tengah ini masuk daerah Sulawesi, kemudian daerah Maluku, kemudian daerah Nusa Tenggara. Ada Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat. Pulau Timur itu maksudnya pulau di Nusa Tenggara Timur ini, ya. Nah, itu fauna-faunanya itu seperti antum lihat, ada babi rusa, kemudian ada
ada sapi, ada komodo, ada tapir dan juga macam-macam ya, hewan-hewan yang berada di bagian tengah Indonesia atau hewan-hewan yang masuk tipe peralihan. Kemudian ada kuda juga ya, kalau di daerah Nusa Tenggara Timur di Sumba dan juga Sumbawa itu terdapat jenis kuda. Ada kuda Sumba kata orang. Kuda Sumba ada burung dewata, rangkong, kakak tua. Burung kakak tua ini juga merupakan jenis fauna yang ada di bagian tengah atau tipe peralihan di Indonesia. Kemudian fauna yang ada di bagian timur atau tipe Australia. Di bagian timur Indonesia ini masuk wilayah Halmahera atau bagian daripada Maluku, Halmahera, kemudian Papua dan juga Kepulauan Aru. Ini masih masuk di dalam Maluku dan juga Papua. Kalau bagian timur ini sebagian Maluku dan juga Papua. Ini masuk fauna-faunanya masuk tipe Australia. Di Papua itu ada kanguru. Jadi kanguru itu bukan hanya di Australia aja. Di daerah Papua pun dia masuk di dalam, ada kanguru di sana. Jadi faunanya masuk tipe Australia. Ada koala, kemudian ada kuskus. Ini kuskus ya, hewan ini namanya kuskus. Antum lihat di sini, kuskus. Kemudian ada cendrawasih, burung kakak tua, kasuari. Burung Papua ini terkenal dengan burung kasuari, cendrawasih. Kemudian kanguru dan juga hewan-hewan tipe Australia lainnya. Nah, kemudian Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga agar flora dan fauna di negara kita ini tetap terjaga atau daerah kita tetap terjaga agar tidak terjadi pemanasan global. Pemanasan global itu terjadi berbahaya Ustaz. Jadi cuaca itu makin panas. Makin panas karena apa? Yang pertama, penyebab bencana alam itu yang pertama apa? Manusia itu tidak membuang sampah pada tempatnya. Manusia mereka buang sampah sembarangan. Ada tempat sampah dibuangnya di samping tempat sampahnya. Padahal tempat sampahnya masih besar. Kemudian yang kedua, tidak menjaga hutan dan lingkungan. Penebangan hutan secara sembarangan. Kebakaran hutan dengan sengaja. Kemudian penggalian pasir secara ilegal. Ini juga bisa menyebabkan banjir. Sampah ini bisa menyebabkan banjir kalau selokannya tersumbat karena sampah, airnya nggak bisa mengalir ke laut, terjadi banjir. Kalau pohon tidak ada lagi, hutan sudah gundul, terjadi longsor di mana-mana. Tidak ada lagi suplai oksigen menjadi sedikit. Karena hutan juga merupakan salah satu penyedia oksigen terbesar untuk manusia. Kalau nggak ada pohon lagi, berarti kita suplai oksigennya tinggal sedikit. Karena suplai oksigen itu yang pertama adalah plankton yang ada di dasar laut. Kemudian yang kedua, hutan yang ada di daratan. Kalau lautnya juga kita rusak, buang sampah sembarangan ke sana, kemudian terumbu karangnya dirusak, penangkapan pembuangan ikan, kebakaran hutan, ya, berarti lama-lama oksigen kita habis, kita nggak ada yang bisa kita hirup lagi. Jadi yang harus menjaga adalah kita sebagai perwujudan daripada sila-sila Pancasila. Sila-sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dalam hadis sebutkan Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang menjaga apa yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan menjaganya. Barang siapa yang menjaga apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan menjaganya. Atau barang siapa yang menyayangi apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayanginya. Jadi kalau kita menjaga bumi kita agar tetap bersih, tetap terjaga hutannya, tetap terjaga lautnya, lingkungan kita tidak buang sampah sembarangan, kita melakukan reboisasi, ya, penanaman ulang pada hutan-hutan yang gundul. Subhanallah, kalau kita menyayangi lingkungan kita,
Allah pasti menyayangi kita. Bencana pun akan jauh dari kita karena kita tidak melanggar atau kita tidak merusak lingkungan kita. Itu manusia yang adil dan beradab. Sebagai manusia yang beradab, sebagai manusia yang adil, kita bukan adil kepada manusia saja, kepada lingkungan kita pun kita harus adil. Lingkungan kita telah memberikan kita makanan, kita makan daripada tumbuh-tumbuhan yang ada, kita makan daripada hewan-hewan, kita ada yang kita konsumsi dagingnya seperti kambing, kerbau, sapi, ikan, ayam, dan lain-lainnya. Ada tumbuh-tumbuhan seperti sayur, buah-buahan, kita konsumsi, maka kita harus jaga mereka supaya tidak rusak. Insya Allah bencana pun akan jauh daripada kita kalau kita menjaga lingkungan kita sesuai dengan pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Jadi sebagai manusia sosial, sebagai makhluk sosial, kita harus menjaga lingkungan kita agar tentunya yang paling besar harapan kita adalah agar Allah menyayangi kita. Nah, demikian anak Ustaz pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya pelajaran bahasa Indonesia dan juga sebagai penutup, yakni antum semuanya membaca dari halaman 96 sampai 99. Kemudian kirimkan bukti antum membaca dengan gambar ke WhatsApp Ustaz. Baca halaman 96 sampai 99, kirimkan bukti antum lagi belajar atau membaca dengan gambar ke WhatsApp Ustaz. Ini wajib. Oke? Demikian Ustaz sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.